ibadah online kita akan dibuka dalam doa oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat ya Tuhan Yesus berkumpul lagi Allah Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, serta mendengarkan firman-Mu ya Allah Bapa melalui ibadah setiap minggunya Tuhan Yesus, melalui video online-nya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini ya Tuhan, sehingga sampai detik ini ya Tuhan Yesus kami dapat ya Allah Bapa menikmati kasih karunia Tuhan. Kami sehat selalu ya Tuhan Yesus, dan kami dapat melaksanakan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Itu semua berkat kasih karunia-Mu ya Allah Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Allah Bapa. Biarlah Tuhan yang mengurapi ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, agar ibadah kami ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang mendengarkan ataupun yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu, Tuhanlah yang memberkati kami sehingga kami dapat lebih baik lagi melayani di dalam bidang pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memohon kekuatan kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, kita berdoa, tutup matanya. Ya Allah Bapa, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
atas berkat yang kami rasakan pada hari ini. Ya Bapa, di mana kami melaksanakan ibadah online ini, kiranya kami diberi kesehatan, juga murah rezeki, serta panjang umur buat kedua orang tua kami, serta anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada, agar bisa mengikuti ibadah online ini, tidak bosan-bosannya kami melaksanakan ini ya Bapak, agar mereka bisa menjadi anak yang sehat dan saling mengasihi terhadap sesamanya, terlebih juga kepada kedua orang tuanya ya Bapak, dan juga terlebih juga takut akan Engkau ya Bapak, di mana pada pagi hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi anugerah yang terindah dalam kehidupan anak sekolah minggu kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat sanak saudara kami yang menderita virus corona, yang berada di rumah sakit. Tolong ya Bapak, Kau jamah, Kau beri kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu atas obat yang Kau berikan kepada mereka, supaya mereka sembuh ya Bapak, dan bisa berkumpul lagi kembali ke rumahnya masing-masing ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat guru sekolah minggu agar sehat-sehat semuanya ya Bapak, juga anak sekolah minggu kami dimanapun kami berada, meskipun terpisah antara jarak dan waktu ya Bapak. Kiranya di masa pandemi ini kami diberi kekuatan dan kesabaran untuk melaksanakan kebaktian kami di hari minggu ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat anak sekolah minggu yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Kau berkati ya Bapak, menjadi anak yang takut akan Engkau dan sehat ya Bapak, supaya panjang umur, murah rezeki, serta mau taat lagi, patuh kepada orang tuanya ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat pendeta kami dimanapun berada. Kiranya Kau beri kesehatan, juga kemurahan hati, juga serta berkat yang Kau berikan kepada keluarganya ya Bapak, dimanapun kami berada ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat para presiden kami yang memimpin negara ini, supaya lagi bijaksana untuk mengkontrolkan para kabinet-kabinetnya, supaya mau bisa bijaksana melaksanakan pekerjaannya dengan baik ya Bapak. Kau beri keharmonisan dan tanggung jawab yang begitu berat, kiranya Kau beri kekuatan kepada presiden kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat saudara kami dimanapun berada, hanya Kau yang bisa memberi kesehatan. Hanya inilah doa yang hamba kabulkan ya Bapak. Kiranya semua apa yang kami minta Kau berkati ya Bapak, baik yang belum menerima pekerjaan, baik yang belum menerima jodoh, berikanlah jodoh itu ya Bapak, yang terbaik buatnya ya Bapak, yang bijaksana, serta yang bertanggung jawab buat keluarganya di masa akan datang ya Bapak, di masa depan atau masa kini Bapak. Hanya inilah doa yang saya sampaikan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
terlebih dahulu kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami, mengerti, serta kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan boleh tersampaikan dengan benar Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu kami boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua yang ada di rumah? Kakak harap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita masih beribadah secara online. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi kakak ulang, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih dikaruniakan Bapa kepada kita, hingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal kita, Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sampai di situ pembacaan nats firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah jangan sesat. Nah, tadi ada di ayat 7, sepertinya di situ inti dari nats firman Tuhan hari ini, jangan sesat. Ya, di sini kita harus paham terlebih dahulu apa itu artinya sesat. Jadi adik, apa artinya sesat? Adik-adik pernah melihat orang yang tersesat? Atau pernah bahkan adik-adik sendiri pernah mengalami tersesat? Nah, di sini kakak mau menjelaskan sedikit tentang artinya tersesat atau sesat. Sesat itu adalah salah jalan atau menyimpang dari kebenaran. Nah, itulah artinya sesat.
Adik-adik, jadi kalau orang sesat berarti itu orang yang salah jalan atau orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, di sini di nats pada hari ini menekankan bagaimana menjadi anak Allah. Selalu diingatkan jangan sesat. Jangan sesat ini sebenarnya bukan hanya berupa orang ya, orang lagi jalan-jalan nggak tahu jalan gitu ya, bukan hanya berupa jalan, bukan. Dapat juga berupa tingkah laku, perbuatan ya, sesat. Kalau perbuatan yang sesat itu berarti perbuatan yang salah, ya kan? Tingkah laku kita yang salah. Itu artinya sesat. Karena kita sudah menerima karunia penebusan dari Yesus. Nah, dan kita adalah anak-anak Kristus. Untuk itu, apa yang kita lakukan harus yang sesuai dengan ajaran Kristus. Untuk itu, nats kita pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah selalu mengingatkan kepada kita agar kita sebagai anak-anak Kristus hendaklah kita berbuat, hendaklah kita bertingkah laku sama halnya seperti Kristus. Kalau tidak, apa dikatakan? Kita adalah bukan anak-anak Kristus, melainkan anak-anak iblis. Nah, jadi kalau tingkah laku kita salah, ya, kalau tingkah laku kita salah, perbuatan kita salah, berarti kita belum disebut anak-anak Kristus. Kita tersesat. Sementara di sini sangat ditekankan di ayat 7 ya, terutama ya, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, di ayat 7 ya, poin apanya, pokok pikirannya ya. Nah, adik-adik, bagaimana Kak contoh perbuatan yang tersesat? Segala sesuatu di alam ini diciptakan Tuhan dengan begitu baik, ya, termasuk diri kita sendiri. Diciptakan Tuhan kita sempurna. Kita jangan sesat. Kayak mana Kak sesat? Orang baik-baik aja kok. Tidak, kita juga bisa menyesatkan diri kita sendiri. Contohnya kayak zaman sekarang ya, kurang tidur anak-anak masih di bawah umur sudah susah tidur. Istilah zaman sekarang insomnia, gara-gara main game. Ya, main game handphone itu nggak bisa dibatasi dirinya, dia sudah tersesat. Nah, itu contoh tersesat dalam perbuatan. Sementara teknologi itu diciptakan untuk meringankan pekerjaan kita. Jangan kita salahkan teknologinya, jangan kita salahkan alatnya, jangan kita salahkan HP itu, jangan. Yang salah adalah diri kita. Kita yang tidak tahu membatasi diri kita untuk menggunakannya, sehingga kita tersesat, kita salah jalan, ya, kita menyimpang dari kebenaran. Sebenarnya yang benar itu HP itu digunakan untuk belajar, untuk komunikasi, ya kan, untuk hiburan sekedarnya ya. Jangan jadi salah. Jangan jadi salah. Tuhan juga nanti marah, ya. Sakit kita gara-gara kesalahan kita sendiri. Yang matanya lah sakit, ya. Yang pikirannya lah sakit, ya, yang nilainya lah merosot anjlok gara-gara tidak ada lagi niatnya untuk belajar. Itu dia. Jadi hasilnya pun sangat-sangat tidak baik apabila kita tersesat. Gimana orang tersesat Kak? Ciri-ciri orang tersesat namanya sudah salah. Segala dia lakukan itu sudah salah, tersesat dia. Adik-adik, kalau kalian pernah melihat orang yang tersesat, bagaimana perasaannya? Perasaan orang yang tersesat itu pertama bingung. Bingung deh. Kayak mana aku ini selanjutnya ya? Takut. Ya? Takut. Putus asa. Itulah yang akan timbul apabila kita tersesat.
rasa yang timbul dalam hati dan pikiran kita bila kita tersesat itu yaitu rasa takut, khawatir, gelisah, ya. Karena kita sudah salah. Salah itu artinya dosa, ya kan? Tapi apabila kita tidak tersesat, kita berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana perasaan adik-adik? Memang kita menemui tantangan, ya kan? Banyak kita menemui tantangan, banyak kita menemui rintangan, ya, banyak dari orang-orang di sekeliling kita, dari hal-hal yang lain, kita banyak menghadapi tantangan. Namun apabila jalan kita itu benar, ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, bagaimanapun caranya. Kalau tujuannya itu benar, dia adalah benar, seperti Kristus adalah benar, ya. Jangan takut bila kamu melakukan kebenaran tapi kamu ditolak, ya kan? Misalnya kamu melakukan suatu kebaikan, Allah, mbak dibilang baiknya itu, kata orang, ya kan? Banyak kawan-kawan kita ini kadang mengalesengi istilahnya kan, udah baik-baik pun awak, alah, apanya itu? Biar dibilangnya itu baik, katanya lah kayak gitu. Padahal tulus-tulusnya ngasih, ya kan, menolong dia. Tapi ada yang lain mencibir, dibilang alah pura-pura baiknya. Tapi kita, kalau memang kita berbuat yang benar, jangan kendor, jangan kasih kendor iblis itu, ya. Bahagia nanti iblisnya jadi masuk, dia nyelip. Berhasil aku merusak kebaikannya, gitu. Iblisnya ketawa, ya kan? Tapi kalau kita terus, nah, siapa yang tersenyum? Tuhan Yesus tersenyum melihat kita. Wah, anakku berhasil, dia tidak tersesat, kan gitu ya. Tapi kalau kita kendor, iblis yang ketawa. Gak jadi kita berbuat baik lagi besoknya, karena dibilang pura-pura baik. Yang ketawa iblis. Tapi kalau kita dibilang pura-pura baik, hati kita tetap mau baik, ya kan? Tetap kita lakukan yang bagus, ya kan? Yang sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi sesama kita. Wah, apa yang terjadi? Tuhan tersenyum dan berkatnya pun mengalir, ya kan? Diberikanlah kita kepintaran, diberikanlah kita damai sejahtera, diberikanlah kita sukacita, ya kan? Itulah yang terutama. Jadi buat adik-adik yang melakukan perintah Tuhan, yang berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, tetaplah bahagia karena kalian yang memiliki kerajaan surga kelak nantinya. Oke? Tetap kita berpengharapan dan berdoa agar Tuhan selalu menjaga kita, mengajari kita, dan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 2 ayat 20. Ya, adik-adik, ini kitab Amsal ini sangat bagus untuk kalian baca di rumah, karena di situ adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Kita baca ya. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Bapa boleh kami resapi, boleh kami pahami, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa berbuah dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan adik-adik sekolah minggu kami Bapa, yang saat ini masih hanya bisa beribadah di rumah. Kiranya Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka, agar mereka tidak tersesat, agar mereka boleh senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Di atas segalanya Bapa, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami senantiasa boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita menutup acara ibadah ini dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, nanti persembahannya dikumpul di rumah masing-masing ya. Lalu persembahannya diberikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya membawanya ke dalam gereja. Jadi sebelum mengumpulkan persembahan, nats pengantar kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan, kita ambil dari Mazmur 9 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari ku bersyukur Tuhan. Amin, ku bersyukur Tuhan. Amin, 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 amin. Amin, ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya